wabarakatuh. Jadi ini azan ini dari 3 huruf ini kata dasarnya ya. Alif, za dan nun. Ini memiliki banyak makna dari kata dasar. Bisa berarti uzunun, telinga, bisa berarti mendengar, bisa bermakna izin, bisa bermakna memanggil. Dan ini fungsinya itu azan itu memanggil. Makanya menurut guru kita Pak Irfan, dari segi tajwid sebenarnya itu sudah tidak benar. Kan Allahu Akbar itu sebenarnya Allahu Akbar, Allah bukan Allah Akbar. Tapi kita harus pahami bahwa bahasa itu adalah kesepakatan, dan di zaman Rasul itu kan tidak dibenarkan tuh. Ya, artinya tidak dikoreksi. Jadi memang dari segi tajwid itu memang sudah tidak sesuai itu, tapi dia berfungsi memanggil. Jadi fungsinya memanggil. Karena sejarahnya ini agama-agama ini pada awalnya itu api. Jadi menyuruh orang berkumpul itu dari agama dulu itu api. Kemudian berkembang lagi dia pakai trompet. Ya, Yahudi itu trompet. Kemudian ada bel itu Nasrani. Jadi waktu itu kan Rasulullah berbincang dengan sahabat, kira-kira apa? Jadi ditawarkan apa kira-kira ini yang cocok supaya tidak sama dengan mereka. Di saat itulah mereka ada mimpi itu berasal dari mimpi sahabat. Ya, mimpi itulah yang disepakati. Nah, itulah awalnya. Jadi dia berfungsi memanggil. Jadi memang kalau kita dari segi tajwid itu sebenarnya tidak lagi, tapi dia berkembang sesuai dengan fungsinya. Dan bahasa itu sesuai fungsinya. Kalau fungsinya memang untuk memanggil, maka itu dipanjangkan. Kalau memang berlomba untuk mengaji, membaca, sesuai tajwidnya itu. Jadi ini dari segi fungsi sebenarnya. Ya, makanya ketika kita berbicara tentang di Az-Zaitun itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan benar dari segi tajwid itu. Ya, itu benar dari segi tajwid. Tapi kan fungsinya kan memanggil, sengaja dipanjang-panjangkan supaya makin bergema. Dan satu lagi, saya lihat dari segi media, karena saya latar belakang saya di media. Seandainya api itu, maka tidak cocok untuk zaman era digital ini, tidak cocok. Demikian pula kalau trompet, tidak cocok. Demikian pula kalau bel, apa esensinya, apa kesannya. Tapi justru azan yang paling benar dengan media itu. Beda. Saya dulu ini waktu saya masih aktif ini, saya memang tukang bikin azan. Guru saya itu Pak Ismail. Dan itu berlomba-lomba teman-teman itu kalau kita bikin azan. Karena dia bilang ini, karena memang ada ustaz yang pernah datang kita panggil. Dia bilang kalau di masjid azan itu paling-paling dengan speaker itu paling-paling berapa rumah. Tapi kalau kalian azan di televisi melewati gunung-gunung, menuruni lembah ke desa-desa. Makanya itu dulu kalau azan itu diproduksi berlomba-lomba orang. Itu untuk mendapatkan kembali. Jadi inilah keistimewaannya azan itu karena dia vokal. Ya, jadi cocok memang untuk media mutakhir, ya. Saya bayangkan kalau bel kan tidak begitu kesannya. Jadi ini dari segi ini saya jawab sebagian, nanti mungkin dilengkapi oleh Ustaz. Oke. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang yang azan itu biasanya disebut muazzin. Muazzin memang dituntut untuk menguasai suatu lagu, karena kebanyakan yang kita dengar di umum itu, dia tertarik mau menuju ke masjid kalau lagunya bagus. Salah satu itu. Lagunya bagus, kemudian tajwidnya, persyaratan utamanya itu tajwid. Karena menyebut nama Allah itu tidak boleh ditipiskan, kecuali kalau kasrah di depannya, misalnya lillahi, itu tipis. Kenapa ini azan diulang-ulang ini sampai 5 kali? 5 kali sehari semalam orang beribadah, sholat, diwajibkan sholat. Itu pertanda bahwa Allah dengan hambanya itu sangat dekat. Mengapa sekarang diulang-ulang? Hayya 'alas shalah, mari mendirikan sholat, mari menuju kemenangan, itu Allah. Jadi hamba dengan Allah itu sangat dekat, selalu diingat-ingatkan. Faskuruni askurkum. Maka ingatlah kepada saya, aku akan ingat kepada kalian, kata Allah. Jadi begitu dekatnya hamba dengan Allah, maka azan itu selalu diulang-ulang. Yang terkenal itu Bilal yang terkenal dengan muazzin yang di zaman Nabi. Begitu hebatnya ini sehingga barangkali ini menjadi topik ini filsafat, filosofi azan. Saya kira itu yang sementara yang saya bisa sampaikan.
yang diberikan waktu kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kita membahas masalah azan, Pak. Kalau ya azan itu yang tadi apa Pak Ustaz bilang itu ya itu memanggil, intinya memanggil. Jadi apakah bagaimana itu, karena itu misalnya sempurna kita sholat itu kan harus ada azan, ya. Kemudian kalau misalnya itu azan itu kan memanggil, bila mana itu seperti kami misalnya di rumah Pak, kami tidak sempat mungkin ke masjid, tapi di rumah itu di sini sudah ada azan memanggil. Tapi kita laksanakan di rumah itu kan tidak pakai azan. Apa itu bagaimana itu? Apa sempurna itu Pak? Kalau tidak pakai azan di rumah misalnya itu kalau salat sendiri, hanya qamat saja. Apakah itu dibolehkan? Apa harus azan juga biar kita sendiri? Karena itu azan kan untuk memanggil. Saya mengawali dulu, mumpun saya ingat itu kalau azan itu kan lagu-lagu toh. Karena pada saat pertama itu juga nanti kalau saya ingat sampaikan. Pada saat ditemukan itu azan, para sahabat bertanya, "Ya Nabi, ini nanti begini." Terus Nabi mengatakan, "Ya suruh Bilal yang azan pertama di Madinah." Karena kenapa? Ditanya, "Kenapa?" Suaranya bagus. Jadi sama yang kita katakan tadi bahwa itu bukan karena memang begitu, dari Nabi sendiri mengatakan siapa yang suaranya bagus disunatkan dia yang azan. Nah, begitu kira-kira hikmahnya. Terus saya bertanya, bagaimana ceritanya itu azan dimulai? Pada suatu saat berkumpullah para jamaah ingin salat. Tapi pada waktu itu belum ada tanda bagaimana caranya memanggil jamaah. Ada yang menyarankan pakai lonceng Kristen. Terus ada juga menyarankan pakai kentongan. Sampai kentongan itu bukan lonceng dengan apa lagi? Trompet yang dari tanduk. Pada saat itu Nabi belum mengiyakan. Bahkan Nabi masih berpikir-pikir, tapi ada sahabat namanya Abdullah bin bermimpi. Bermimpi dia melihat ada seseorang yang ingin menjual sesuatu. Terus Abdullah mengatakan, kamu jual itu? Mengatakan, "Hah? Gong." Bertanyalah itu penjual, "Untuk apa?" Untuk tujuan memanggil salat. Terus yang orang yang dalam mimpi itu bilang, "Jangan, ada cara yang lebih bagus." Diajarkanlah itu salat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, dan seterusnya. Akhirnya sahabat ini menyampaikan kepada Nabi, dan berturut-turut pada saat itu Umar juga bermimpi sama itu pada saat itu, yang ayat itu tadi, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, disitulah Nabi menyetujui. Mulailah Bilal bin Rabah. Situlah Bilal mulai azan pertama di dunia ini adalah Bilal. Itulah mulai salat pada saat itu. Kemudian itu dari segi sejarahnya. Kita sebagai umat sebenarnya, saya sambung tadi Bapak, kita mendengar setidaknya 5 kali dalam sehari. Bahkan mungkin lebih karena banyak masjid. Kalau masjid dari sini 5 kali, masjid di sana 5 kali, mungkin sampai 30-40 kali kita dengar dalam sehari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, maknanya itu Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Kalau Allah Maha Besar, bagaimana kecilnya kita? Itu kan hakikatnya itu. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Mari kita salat. Mari kita salat. Artinya kalau secara logika bahasa, kalau kita runtun itu bahasa Allahu Akbar, kita kecil baru disuruh pergi salat, baru tidak dilaksanakan, ya tahu sendirilah. Dan bahkan pada akhir daripada azan itu diingatkan lagi Allahu Akbar, bukan awalnya saja, Allah Maha Besar, la ilaha illallah, Allahu Akbar lagi. Jadi masih ingatkan lagi dari kalau buku ini bab pertama ada Allah Maha Besar, bab terakhir dia bilang lagi Allah Maha Besar. Artinya kalau dari segi narasi ini sangat padat sebenarnya di situ. Saya bertanya, apakah Nabi pernah azan?
ada yang referensi yang saya tahu tidak pernah azan. Tapi tolong dibenarkan nanti. Nabi pernah azan untuk cucunya, Hasan dan Husain. Itu saja, tidak pernah sebelumnya. Tapi ada referensi saya baca bahwa azan itu kan sunnah barangkali ya, bukan wajib. Yang wajib ada salat, sehingga Nabi yang memimpin salat tidak perlu azan. Mungkin ada hadisnya saya belum ketemukan, tapi tolong disampaikan. Makanya ini yang terjadi sekarang. Kalau imam ada, kan tidak pernah imam jadi azan. Saya kira ada hadisnya, tolong dibantu nanti. Saya kira itu untuk sementara. Kemudian saya ingat juga Pak, terkaitan dengan Pak lagu-lagu. Saya lihat Syiah, Kristen Ortodok, Yahudi, apalagi ada 5 agama sama itu. Semua kalau memanggil, istilahnya memanggil orang sembahyang atau memanggil orang berhubungan dengan Allah, semua berteriak begitu. Tidak ada Yahudi, saya baru kemarin saya lihat caranya juga di atas mimbar dia berteriak, tapi bahasanya saya tidak ngerti. Yang Kristen Ortodok mirip-mirip Islam. Ada bahasanya lagi lain dari itu. Itu jadi ada mirip-mirip lah.